Halo teman-teman PSU, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Saya mau membahas mengenai Easy Worship 2009 dan Easy Worship 7. Khususnya mengenai bagaimana cara mengimport atau mengcopy database yang teman-teman dapatkan dari internet untuk di copy atau diimport ke Easy Worship 2009 dan Easy Worship 7. Kita langsung saja ya. Sebelumnya saya yakin teman-teman sudah memiliki Easy Worship 7 dan Easy Worship 2009 ya. Memiliki keduanya atau salah satunya. Teman-teman harus ketahui di mana letak folder atau directory dari database tersebut. Masuk ke Windows Explorer, lalu masuk ke C, masuk ke users, lalu masuk ke public ya, bukan masuk ke account teman-teman, tapi masuk ke public. Lalu masuk ke public documents. Lalu teman-teman cari namanya soft touch. Ya. Ini dia, Easy Worship. Default. Kalau teman-teman memiliki Easy Worship 2009, teman-teman pasti hanya menemukan 3 folder ini saja. Database, option, dan resource. Kalau teman-teman menginstal Easy Worship 7, teman-teman akan ada tambahan namanya V6.1. Oke. Sekarang kita akan coba bagaimana cara mengcopy ya file yang teman-teman dapatkan dari internet. Saya asumsikan teman-teman sudah memilikinya ya, database yang teman-teman download dari internet. Saya mendownload dari internet. Saya dapat database Easy Worship 2009. Ya. Hanya ada 3. Nah, biasanya teman-teman akan mengcopy nih semuanya nih. Di copy aja langsung ke default, ke folder default. Ya, padahal tidak demikian caranya. Karena kalau teman-teman mengcopy semuanya, dampaknya apa? Biasanya thumbnail dari video atau dari gambar yang tersedia akan ikut di copy ke database teman-teman. Padahal teman-teman nggak butuh itu. Yang teman-teman butuhkan hanya database lagu ya. Saya tekankan hanya database lagu ya. Karena kalau teman-teman masuk ke sini nih, kalau teman-teman masuk ke resource, di sini ada database media yang teman-teman sudah input di Easy Worship. Seperti video nih. Ini ada video-video yang saya sudah masukkan ke Easy Worship 2009. Nah, kalau teman-teman copy semua nih, copy semua, dan ternyata di source ini, ya, nih ada nih, akan ikut nih. Akan ikut. Kita nggak tahu ini virus atau bukan, kita nggak tahu. Pun kalau bukan virus, efeknya apa? Efeknya karena teman-teman tidak memiliki medianya, biasanya ini hanya shortcut. Nanti hasilnya seperti ini nih. Ini kalau dibuka nggak bisa nih, karena dia sifatnya hanya shortcut ya, hanya thumbnail ya. Jadi sebaiknya tidak di-copy keseluruhan. Lalu bagaimana cara mengkopinya database-nya? Oke, kita masuk ke database nih. Saya ulang ya. Masuk ke Easy Worship-nya, default ya, database, data. Oke. Lalu pada media download yang teman-teman sudah download, masuk ke database, data, teman-teman hanya cukup mengcopy 3 file. Apa saja? Song keys, songs, dan songs MB.
Ya, hanya ketiga ini. Ya. Harus ketiganya ya, tidak bisa salah satunya. Kalau sudah, lalu teman-teman copy ke folder isi worship teman-teman. Saya akan buktikan isi worship 2009. Ya, kosong ya. Ini kosong ya teman-teman ya. Saya tutup, lalu ini saya drag ke sini. Saya akan mereplace. Kalau sudah, baru teman-teman buka isi worship 2009. Akan ada notifikasi ini, nggak apa-apa, karena dia membaca ada perubahan data, dia harus memperbaikinya. Kita klik OK saja. Ya, ini di convert, diperbaiki database-nya. Kalau sudah dia akan tampil. Nih. Ya, teman-teman bisa lihat database-nya sudah ada. Ya, sudah tercopy. Kalau soal background-nya ini teman-teman bisa ubah aja nanti dari sini. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sudah mengcopy 3 file tadi ya, maka database-nya akan berpindah dari file yang teman-teman download ke database isi worship 2009 teman-teman. Nah, bagaimana dengan isi worship 7? Kalau teman-teman sudah terlebih dahulu menginstal isi worship 2009, kemudian ya menginstal isi worship 7, maka biasanya otomatis akan mengimport database 2009 ke isi worship 2007. Tapi bagaimana kalau saya menginstal isi worship 2009, lalu isi worship 7, kemudian saya mengcopy database dari internet ke isi worship 2009, sehingga isi worship 2009 saya sekarang punya database, isi worship 7 saya belum ada database. Solusinya gampang. Isi worship 2007 database-nya ada di V6.1 ini ya. Maka yang harus teman-teman lakukan adalah hanya menghapus. Kalau sudah, cukup dipanggil isi worship 7-nya. Ya, ini karena udah selesai, ini saya hapus ya. Saya panggil isi worship 7 saya. Perhatikan apa yang dilakukan oleh isi worship 7. Dia akan meminta izin untuk mengimport data ya yang ada di isi worship 2009 ke isi worship 7. Klik import. Maka dia akan melakukan import database dari isi worship 2009 ke isi worship 7. Dan nantinya teman-teman lihat folder yang tadi teman-teman hapus, folder V6.1 tersebut akan di-create ulang. Ya. Ini database-nya ya. Sama dengan isi worship 2009 teman-teman. Ini kalau saya minimize, lihat, di-create ulang dengan database-nya. Sampai sini paham ya? Nah, bagaimana kalau saya download database isi worship 7 dari internet dan saya mau memasukkan hanya ke isi worship 7 saya saja? Cukup mudah ya. Saya akan mengambil dari internet terlebih dahulu. Ini ada database isi worship 7 yang saya dapatkan dari internet. Dan saya akan mengcopy database-nya ke isi worship 7 saja ya. Hanya ke isi worship 7 saja. Sehingga database di isi worship 2009 tidak berubah. Yang berubah hanya isi worship 7. Nah, ini file downloadnya, kita klik. Ini ada default, resource, dan V6.1. Kita masuk ke V6.1. Masuk ke database. Masuk ke data. Ya. Sama di folder
isi worship 7 teman-teman di V6.1 database data. Oke. Diperhatikan teman-teman, sama ini ada 3 file yang harus teman-teman copy dan pindahkan. Song keys, song words. Ketiga file ini teman-teman copy ya. Pindahkan ke folder isi worship 7 teman-teman. Ya. Dan harus teman-teman ketahui dampaknya adalah database yang lama akan hilang digantikan dengan database yang baru. Ya, catatan. Database yang lama pada isi worship 7 akan hilang digantikan dengan database baru yang teman-teman download dari internet. Ini saya drag. Oke, kalau sudah kita akan buka isi worship 7. Ini dia. Ini berbeda sama database yang sebelumnya. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Cara mengcopy database dari internet untuk isi worship 7 ke isi worship 7. Kalau begitu, kalau saya ada lagu-lagu yang mau saya pakai di database sebelumnya, hilang dong. Ya hilang. Kecuali teman-teman sudah sempat membuat file schedule-nya. Ya. Teman-teman biasanya kalau di isi worship kan menginput schedule ya. Setelah di input schedule, teman-teman harus save supaya file schedule-nya aman. Nah, dari file schedule itu teman-teman bisa import kembali, tambahkan ke database yang baru. Saya kasih contoh. Saya akan coba panggil database saya yang lama. Oke, ini filenya. Kalau saya double klik ya teman-teman, saya akan open. Perhatikan ada import schedule items. Ini dipilihnya add to resource, maka dia akan import ke database teman-teman. Ya. Dipastikan semuanya add to resource. Oke. Kalau sudah, klik import. Dia akan mengimport. Maka database teman-teman bertambah. Ya. Database teman-teman akan bertambah sesuai isi yang ada di schedule ini. Kalau di schedule ini belum ada database, kalau sudah ada ya dia tidak akan import. Kalau teman-teman membuka schedule tapi nggak keluar tuh window importnya, yang harus teman-teman lakukan adalah mengklik logo gear pada schedule, lalu ada pilihannya check schedule for change. Nah, dia akan melihat schedule-nya ada yang baru gak database. Kalau nggak ada ya nggak ada nih. Ya. Kalau mau selalu tampil, ada nih pilihan show this window when schedule is open. Ya, jadi setiap kali teman-teman import dia akan membaca centang. Ya. Saya akan buka folder lain nih. Ini saya udah siapkan folder lain. Ini kalau saya klik, ini saya hilangkan dulu ya. Saya klik. Ini baru nih. Tapi dia nggak membaca. Tidak ada tampilan window import datanya. Maka harus diklik check schedule for change. Kebaca. Makanya pastikan ini harus dicentang kalau menurut teman-teman rutin.
Kalau teman-teman nggak rutin mengimpor sebuah data-data baru, ya ini nggak usah dicentang nih. Ya. Kalau rutin perlu centang, kalau nggak ya nggak apa-apa. Yang penting teman-teman harus tahu kalau ada database baru supaya mengimpor, teman-teman harus dari sini nih. Harus dari sini. Setting, check schedule for change. Dan pastikan pilihannya add to resource. Ya, udah pilihannya sama import. Maka dia akan masuk ke database teman-teman. Seperti itu ya teman-teman ya, cara mengimport database EasyWorship 2009 dan EasyWorship 7 yang teman-teman dapatkan dari internet untuk dimasukkan ke database EasyWorship 2009 dan EasyWorship 7 teman-teman. Itu aja sementara. Jangan lupa di like, di subscribe, dibunyikan lonceng notifikasinya, dan dibagikan ke teman-teman lainnya video ini agar bisa menjadi tambahan informasi buat teman-teman lainnya. Itu aja dari saya selalu. Sampai jumpa.